Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal bagaimana dinamika sebelum pelantikan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Yang kita lihat kemarin spotlight-nya sudah ada di Kertanegara, ada 49 nama yang bisa dikatakan calon menteri dan juga calon wakil menteri yang siap untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Tapi yang kemudian masih menjadi pertanyaan kita semua begitu ya, ada beberapa wajah dari PDI Perjuangan, Nasdem ataupun PKS yang nampaknya juga masih belum muncul. Apakah nanti akan muncul hari ini? Gitu ya. Kalau kata Pak Wihadi nanti bisa kita lihat di finalnya nanti di jam 11 di Hambalang begitu. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya gitu, Pak Prabowo mungkin lagi sibuk-sibuknya lah ya hari ini dan kemarin begitu. Nah, bagaimana perkembangan untuk pertemuan Pak Prabowo dan juga Bu Mega? Kalau kata Mas Ciko kan soal menteri atau soal bergabung atau tidaknya itu tunggu hasil pertemuan Pak Prabowo dan juga Bu Mega. Pak Wihadi. Ya, itu kalau memang pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega kan memang sedang diatur waktunya yang pas, yang tepat. Tetapi pada intinya kan kita sudah melihat bahwa dari PDI Perjuangan sendiri juga menyatakan tadi sudah disampaikan oleh Mas Ciko akan mendukung pemerintahan ini, dan saya kira pertemuan dengan Pak Prabowo dan Bu Mega tinggal tunggu waktu saja, sehingga mungkin saya kira bukan sesuatu hal yang menjadi hambatan untuk bagaimana PDI Perjuangan nanti dalam mendukung pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Oke, sebenarnya tidak ada hambatan personal antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Berarti tunggu apa lagi sebenarnya Mas Ciko pertemuan Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini? Tunggu hari ini ya atau gimana? Cuma pengen bikin penasaran Kompas saja, Mbak Gisti, biar ditanya tiap hari. Jadi pada prinsipnya itu tadi sudah tepat apa yang disampaikan oleh Pak Wihadi. Hubungan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega ini selalu baik saja, tapi pasang surutnya kan hanya terkait dengan pilihan-pilihan politik yang berbeda di masa-masa yang berbeda. Tapi ini kan suatu hal yang biasa, sebuah keniscayaan. Kita hidup di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, tentunya nggak bisa selalu berjalan beriring bersamaan. Bahkan nanti juga dalam pemerintahan, saya meyakini kok para menteri-menteri yang dari partai-partai tertentu, partainya juga belum tentu akan selalu seperti suara KOR ya, paduan suara di DPR, karena memang hakikatnya kan di DPR adalah perwakilan rakyat, dan rakyat tentu memiliki aspirasi yang berbeda, dan mereka berharap para anggota parlemen ini menjadi saluran-saluran dari aspirasi mereka. Dan saya rasa ini adalah satu cara untuk mencapai kesehatan dalam demokrasi kita, kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita tunggu aja, karena memang kalau terkait dengan penugasan personel-personel dan kader-kader partai itu memang menjadi hak dari Ibu Ketua Umum sesuai dengan mandat yang kami berikan kepada yang bersangkutan di Kongres yang lalu, dan tentu ini akan betul-betul dipikirkan oleh Ibu, karena sampai hari ini juga kita dan Ibu terus mendengarkan suara dari arus bawah, konstituen maupun akar rumput para pengurus, bagaimana sikap yang harus kita ambil ke depan. Tapi saya bisa pastikan, dan saya ulangi lagi, kita semua, seluruh bangsa Indonesia, termasuk PDI Perjuangan, menginginkan pemerintahan ini sukses kok. Walaupun kita kemarin berkontestasi, kita ingin bangsa ini maju. Kalau bangsa ini akan bisa maju kalau pemerintahannya berjalan lancar dan sukses, dan tetap menjunjung tinggi demokrasi, mendengarkan aspirasi rakyat, mendengarkan aspirasi-aspirasi yang berbeda, dan kami bisa pastikan apapun keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan, kami akan terus berada di pihak rakyat. Oke, berada di pihak rakyat, itulah kemudian kata kuncinya begitu ya. Jangan sampai kemudian jadi satu kesatuan paduan suara begitu, karena agak membosankan juga kalau satu kesatuan suara. Mas Agung, Anda melihatnya gimana nih? Tadi saya melihat begitu ya, oke lah kalau dikatakan partai pendukung, partai politik pendukung dari Prabowo Gibran yang sudah berdarah-darah, sudah berkeringat. Lalu bagaimana yang tiba-tiba masuk belakangan begitu ya, bergabung belakangan dan mendapatkan spotlight begitu ya. Kemarin kita lihat lah ya siapa. Tapi kemudian ada Nasdem nih yang menurut saya bisa dikatakan kelas lah ya. Mengatakan kita prioritasnya biarkan partai politik koalisi pendukung Prabowo Gibran.
Iya, bisa dilihat dua hal. Pertama, secara personal Pak Surya dengan Pak Prabowo ini kan relasi panjang. Jadi ingin menjaga itu supaya memang arahnya tidak ada pamrih atau balas jasa politik ketika memang akhirnya yang menang Prabowo Gibran, dan kemudian Nasdem berbalik badan mensupport itu. Jadi ini tanpa mahar, narasinya kan begitu. Politik tanpa transaksional ya. Yang kedua, bisa juga kalau memang tidak masuk ke kabinet, ada kerjasama dalam bentuk yang lain. Ada biasanya. kerjasama dalam bentuk yang lain. Misalkan distribusi soal ekonomi, atau legal protection, ataupun resource-resource yang lain yang bisa didistribusikan. Pak Wihadi paham sama Bang Ciko arahannya kemana. Tapi yang jelas politik itu kan bukan soal kadang politik ansih, tapi kadang ada bidang-bidang yang lain yang bisa dipahami, itu bisa dibagikan juga. Nah, yang ketiga yang saya lihat memang Nasdem pengen membangun posisi tawar juga agar dia tetap strategis di mata pemilihnya, konstituennya yang kemarin memilih dan beroposisi dengan Prabowo Gibran, narasi-narasinya, supaya tidak serta-merta mereka langsung meninggalkan Nasdem seperti itu, karena ini bahaya juga untuk Nasdem 2029. Jadi, nah, itu hitung-hitungan politiknya? Ya, secara strategis tetap ada ke arah sana, dan dengan mereka fokus di parlemen, ini kan bisa bermain dalam tanda petik dua kaki, bisa bermain secara objektif. Kalau ada kebijakan-kebijakan tidak populis, ya Nasdem bisa dalam tanda petik berbalik badan miring dikit. Ya, walaupun nggak punggung banget ya? Nggak dikit aja. Agak serong dikit gitu, tipis-tipis ya, supaya apa, hubungannya terjaga dengan Pak Prabowo, tapi di saat yang sama dengan konstituen juga bagus, seperti itu. Apakah PDI Perjuangan juga akan mengaplikasikan hal yang demikian? Kalau PDIP kalau jadi ketemu kemudian tidak masuk ke kabinet, lebih tebal dari Nasdem yang jelas. Karena DNA PDIP kan perjuangan. Kalau Nasdem kan demokratik, itu kan walaupun ada demokrasinya tapi berjuang terus PDIP gitu kalau memang tidak masuk kekuasaan. Jadi kalau PDIP seperti apa pengawasannya, ya lebih tebal dari Nasdem lah yang tipis-tipis tadi, seperti itu. Kalau menurut Anda PDI Perjuangan peluangnya untuk masuk atau tidak masuk ke dalam kabinet? Sementara mungkin 60-40 Mbak Adisti. 60-40 tuh maksudnya 60 berapa, yang 40 yang mana, Pak? Iya, 60 itu saya karena harapan saya bercampur dengan analisis saya gitu. Karena saya berharap PDIP di luar agar check and balances terjaga. Tapi ini kan politik, semuanya realistis, rasional gitu. Nah, jadi kalau ditanya probabilitasnya kemungkinan merapat 40%, untuk tidak merapat 60% gitu. Tapi bisa berubah angka itu kalau misalkan Ibu Mega dengan Pak Prabowo ketemu dan pertemuannya lebih dari 1 jam seperti itu. Harus ada durasinya ya. Kalau lebih dari 1 jam berarti ada intim, hangat ya. Nasi gorengnya bisa nambah mungkin ya. Obrolnya bisa melebar, meluas seperti itu. Tapi kalau hanya 1 jam ya susah kan ngomong yang dalam, intim, yang hangat seperti itu. Normatif saja. Tapi kalau sudah lebih dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, wah itu udah ngomongin Indonesia sampai 2045 mungkin. Seperti itu. Kerjasama PDIP Gerindra, karena di legislatif kan udah kondusif nih. Ya, Ketua DPR Mbak Puan, Ketua MPR Gerindra. Nah, tinggal di eksekutif. Ini kemesraan ini kita lanjutkan atau kita stop dulu sementara. Nah, sampai Kongres misalkan. Nah, gitu, saya kan nanti minta arahan Bang Ciko sama Pak Wihadi. Oke, saya langsung ke Mas Ciko. Mas Ciko, gimana nih Mas Ciko? Aduh. Bener nggak tuh? Menarik tuh tadi kata-kata terakhir tadi, stop dulu sementara, pakai sementara lagi. Itu mungkin bocorannya ada di situ. Tapi pada prinsipnya gini, itu saya setuju hubungan antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan ini kan memang cukup mesra ya, apalagi terkait dengan penempatan tadi, pimpinan-pimpinan kami di Dewan, ya kan, posisi-posisinya Ibu Puan Maharani menjadi Ketua DPR, Ibu Pak Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR, dan nanti juga serasa-rasanya pembagian komisi, ya kita kasih selamat dulu lah Pak Wihadi, insya Allah lah jadi Ketua Komisi, kan. Mungkin juga dengan para senior saya juga yang berada di parlemen gitu. Jadi intinya itu kan semua sudah clear lah, nggak ada masalah. Jadi terkait masuk atau tidak ke dalam kabinet sebenarnya nggak terlalu substantif. Itu jujur aja, bagi kami yang pasti itu kerjasama sudah terjalin, dan kerjasama ini kan bisa juga tadi di luar dari pos menteri. Betul. Tetapi kan kembali lagi kebijakan-kebijakan pemerintah kan juga harus diketok di DPR. Kerjasama itu bisa dilakukan di situ, ya kan. Bahkan kritik, masukan, dan ide-ide atas kebijakan yang berbeda itu juga bagian dari kerjasama. Karena kan nggak mungkin juga
orang bisa merasa bahwa apa yang dihasilkan dari pemikirannya seorang itu adalah hal yang paling benar gitu. Kalau nggak ada tektokan, nggak ada exercise, nggak ada perdebatan, rasa-rasanya juga tidak akan menghasilkan kebijakan yang terbaik. Tapi kembali lagi, kita tunggu saja pertemuan antara Ibu dan Pak Prabowo, karena di partai kami hal-hal yang terkait dengan disiplin partai, aturan-aturan di internal, bagaimana penugasan-penugasan kader yang diminta atau ditugaskan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu adalah hak prerogatif dari Ibu Ketua Umum. Termasuk juga kalau diminta untuk kalangan profesional dari partai politik juga PDI Perjuangan bisa dikatakan ada stoknya lah ya, banyak lah ya. Ya, orang bisa juga menduga-duga, kan ada Ibu Sri Mulyani yang sepertinya sudah dipanggil. Ibu Sri Mulyani ini kan secara terbuka kan selalu kalau di masa-masa pemilu kasih tahu bahwa dia adalah pemilih PDI Perjuangan ya. Dan saya yakin dari 40-an yang hadir juga ada separuh lah yang kemarin pileg memilih PDI Perjuangan. Oke, baik. Pak Wihadi, jadi ya oke lah kalau misalkan kita tahu Bu Sri Mulyani tadi kalau disebut Mas Ciko. Nah ini jadi sebenarnya gimana nih kalangan profesional dari partai politiknya juga dilihat atau gimana? Ya kalau dari awal kita melihat bahwa Bu Sri Mulyani adalah seorang profesional karena awalnya sebagai Menteri Keuangan sendiri pun pada saat Pak Jokowi memanggil kembali Bu Sri Mulyani kembali ke tanah air itu sebagai seorang profesional, dan kami melihat bahwa Bu Sri Mulyani memang seorang profesional dalam yang menduduki Menteri Keuangan dan prestasi daripada Bu Sri Mulyani saya kira juga Pak Prabowo juga sudah mengamati, karena bagaimanapun juga Pak Prabowo adalah teman sejawat pada saat bersama-sama menjadi menteri daripada pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi saya kira sudah jelas performa apa yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani untuk menjaga APBN. Jadi saya kira ini adalah seorang Bu Sri Mulyani tetap menjunjung tinggi sikap profesionalismenya, sehingga kita melihat bahwa ini Bu Sri Mulyani adalah seorang profesional yang akan membantu Pak Prabowo dalam pemerintahan ke depannya. Oke, informasinya ketika nanti sudah dilantik atau bagaimana, kalau tidak salah ada mengikuti pelatihan atau pembekalan, benarkah demikian? Dan itu gunanya untuk apa maksudnya Pak Wihadi? Iya, pembekalan itu nanti setelah pelantikan akan ada pembekalan, dan itu nanti pembekalannya akan dilakukan di Magelang. Dan ini saya sedikit bocoran bahwa ini adalah semua menteri, semua kepala badan, dan ini adalah merupakan bentuk daripada bagaimana menyamakan visi dan misi dan kerjasama ke depannya dalam pemerintahan itu, sehingga semuanya sama-sama dalam satu core bahwa ini adalah untuk mensukseskan pemerintahan ke depan dan untuk bagaimana kita semuanya bekerja untuk rakyat 5 tahun ke depan. Karena memang kan juga janji-janji kampanye juga harus segera direalisasikan begitu ya dengan cepat. Pak Wihadi ya? Ya, betul. Oke, termasuk juga ini menarik sekali, perlu ada pembekalan yang nantinya akan dilakukan oleh bukan calon menteri, tapi menteri-menteri yang memang sudah dilantik begitu ya, bahkan di Magelang. Anda melihat fungsinya akan kemana nih? Maksudnya akan kemana? Ataukah memang sebelum kemarin kita lihat kan Pak Prabowo sempat mengatakan calon menteri dari partai politik jangan coba-coba curi dari APBN. Nah, apakah ini akan berkesinambungan atau relate-nya ke sana atau bagaimana? Ya, pembekalan ini saya kira tradisi baru lagi ya. Karena kemarin juga Gerindra melakukan itu untuk anggota-anggota dewannya di Hambalang. Nah, kalau misalkan para menteri digodok, di training lah sebelum mereka memimpin kementerian-kementerian, saya kira bagus untuk menyamakan frekuensi pemikiran kerja mereka supaya sejalan seirama dengan presiden, dan hal semacam itu penting agar menterinya nggak kesana kemari, tidak bermain kemana-kemana, tidak membawa visi yang lain seperti itu. Dan arahan semacam ini saya kira kita akan lihat efektivitasnya seperti apa, apakah nanti menterinya Pak Prabowo nggak ada yang tersangkut kasus misalkan, apakah menterinya Pak Prabowo kinerjanya maksimal, apakah menterinya Pak Prabowo memang benar-benar bisa menunjukkan kualitas kerja yang di atas rata-rata, karena harapan memenuhi ekspektasi. Ya, persis, karena bukan apa-apa, narasi keberlanjutan ini kan berlangsung dengan transisi yang sangat mulus sekali. Harusnya akselerasi kinerja itu bisa terjadi.
harusnya capaian-capaiannya luar biasa gitu. Nah, harapannya ini bisa dijawab dengan ya menteri-menteri yang tadi ya, karena hampir 17 orangnya Pak Jokowi, otomatis kan 17 orang loh. ya tinggal jalan aja seperti itu harusnya, tinggal kerja. Tapi Pak Prabowo melakukan pembekalan itu dan saya kira itu menegaskan ya Chief of Commander-nya sekarang Pak Prabowo ini gaya-gaya pendekatan militernya juga kelihatan gitu ya, satu komando, kepemimpinan harus kuat. Rantai komando. Ya, harus etos kerja tinggi, disiplin tinggi, kualitas tinggi, sehingga ya efeknya bisa luar biasa. Nah, saya kira ini penting supaya menteri-menterinya mikir lagi nih, bener nggak ya, saya siap nggak ya jadi menterinya Pak Prabowo? Kalau nggak mundur. Kalau nggak mundur dari sekarang deh mundur dari gitu. sekarang. Mundur Karena dari apa? sekarang. Kalau main-main disikat pasti. Oke, Gitu. kalau main-main disikat Ya, nanti. kalau nggak Pak Prabowo yang sikat, kita publik yang sikat kan gitu. Benar begitu Pak Wihadi. Ya, ini adalah memang betul apa yang dikatakan Mas Agung tadi, bahwa kita semuanya menyamakan satu tone-nya, satu persepsinya ke depan, dan satu visi misinya yang saya katakan tadi. Kembali lagi bahwa ini setelah ini bahwa pemerintah ke depan itu tidak ada lagi yang namanya tidak sama frekuensi, tapi semuanya frekuensi sama, dan bagaimana mereka bersama-sama untuk dilakukan pembekalan. Artinya apa menjadi tujuan daripada pemerintah ke depan ini, semuanya sudah sama, sebuah satu persepsi gitu kan. Jadi ini saya kira adalah merupakan satu bentuk yang memang sebenarnya sudah dilakukan oleh anggota-anggota DPR Gerindra dari periode ke periode. Jadi selalu memang kita juga dilakukan hal yang sama pada saat setelah pelantikan itu. Jadi saya kira ini adalah tradisi yang memang selalu diterapkan oleh Pak Prabowo untuk bagaimana mempunyai pembantu-pembantunya atau nanti yang akan membantu Pak Prabowo itu adalah mempunyai satu persepsi yang sama, satu visi misi yang sama, pemahamannya sama, sehingga pemerintahan ini bisa biar cepat berjalan tanpa ada hal-hal yang mengganggu dalam masalah komunikasi ataupun tidak sama dalam masalah persepsinya. Oke, baik, kita tentu saja berharap benar-benar segera kerja cepat begitu ya untuk berlari untuk memenuhi dari ekspektasi dan juga penantian publik begitu ya untuk 5 tahun ke depan. Terakhir, Mas Ciko, dari kabar yang Anda dengar, apakah tokoh dari PDI Perjuangan akan ke Hambalang hari ini? Sampai hari ini, sampai sekarang saya belum mendapatkan update tersebut. Apalagi tadi saya ulangi, rasa-rasanya lebih tepat kalau menunggu hasil pertemuan dengan Pak Prabowo, antara Ibu dan Pak Prabowo tentunya. Tapi kita nggak tahu juga kalau ternyata udah telepon-teleponan, ya ini nanti saya tanyain lagi deh Adisti ya, acara berikutnya ntar dijawab. Oke, baik. Terima kasih Mas Ciko. Mas Agung, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas TV. Kemudian Mas Ciko, Pak Wihadi, terima kasih. Tentu saja kita berharap nanti para pembantu presiden dari Prabowo Subianto ini tetap bisa bergerak dengan cepat begitu untuk bisa mewujudkan visi dan juga misi dari presiden terpilih Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Terima kasih Pak Wihadi, Mas Ciko. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi.